sekami Santo Yosef Denpasar, Serikat Kepausan Anak Misioner, selalu bahagia bawa doa dan kurban, tulus berderma tolong sesama teman. Marilah kita children helping children, bersaksi wartakan cinta Tuhan. Marilah kita children helping children, hadirkan kasih Yesus di dunia. Kami sekami Santo Yosef Denpasar, Serikat Kepausan Anak Misioner, selalu bahagia bawa doa dan kurban, tulus berderma tolong sesama teman. Marilah kita children helping children, bersaksi wartakan cinta Tuhan. Marilah kita children helping children, hadirkan kasih Yesus di dunia. Sekami Santo Yosef Denpasar, sekami Santo Yosef Denpasar. Hai, namaku Siska. Aku lahir dan besar di lingkungan di mana Katolik itu minoritas. Teman-teman dan tetanggaku sebagian besar bukan Katolik, ada yang beragama Hindu, Buddha, Islam, Protestan, dan Konghucu. Apakah menjadi Katolik di tengah-tengah kemajemukan membuat Siska takut? Iya, pernah. Siska pernah malu-malu untuk membuat tanda salib ketika doa makan di tempat umum. Sejak SD, Siska juga mendapatkan pertanyaan yang mengguncangkan iman Siska seperti apakah benar Katolik itu Tuhannya 3? Apakah benar Katolik itu menyembah Bunda Maria? Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang serupa. Ketika masa kritis itu, Siska bawa dalam doa, Siska mohon kekuatan dari Tuhan, Siska mohon jawaban dari Tuhan, dan Siska segera sadar bahwa Siska tidak perlu takut untuk mengakui identitas Siska sebagai anak Katolik karena apa yang Siska imani adalah kebenaran. Seperti kata Petrus kepada Yesus dalam Injil Yohanes, perkataanmu adalah perkataan yang hidup dan kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Didikan dari keluarga dan kakak pendamping di gereja sejak Siska kecil sangat berperan penting dalam peneguhan iman Siska hingga saat ini Siska kelas 2 SMA. Tuhan sungguh sangat baik. Tuhan menjawab keraguan Siska ketika Siska SMP. Ada seorang teman Siska yang beragama Hindu yang mengirimkan sebuah postingan Instagram yang berisi kutipan Alkitab. Dia bilang dia teringat akan Siska yang seorang Katolik dan dia merasakan kasih dan damai untuk itu. Hingga saat ini kami masih bersahabat dan hal itu membuat Siska sangat tersentuh. Siska tidak takut lagi untuk mengakui identitas Siska sebagai anak Katolik dan orang-orang di sekitar Siska menerima identitas Siska sebagai anak Katolik dengan baik. Jumpa adik-adik yang terkasih. Kali ini pengajaran online bersama Kak Yeni. Kita baru saja merayakan Hari Kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia, merdeka. Semoga bangsa kita tetap jaya dan berhasil keluar dari krisis pandemi ini. Bagaimana dengan kalian adik-adik semua? Semoga kalian semua sehat dan tetap semangat. Baru saja kita menyimak bersama sharing dari Kak Siska dalam menghadapi tantangan hidup imannya. Membutuhkan niat dan usaha yang kuat untuk setia pada Yesus.
hidup dengan teman-teman yang tidak seiman dengan kita tidak sadar dipengaruhi dan diarahkan oleh gaya hidup mereka. Terlebih cara-cara hidup yang tidak Kristiani. Misalnya makan lupa berdoa dulu, sulit menjalankan karakter atau nilai-nilai Kristiani seperti kasih, sabar, murah hati, lemah lembut bersama teman. Bahkan kita tidak ada bedanya dengan teman lain yang tidak dibaptis. Kesaksian Siska adalah salah satu contoh anak Katolik yang berjuang setia pada Yesus di tengah teman yang tidak seiman. Puji Tuhan, Kak Siska tetap setia pada Yesus walaupun pernah takut dan bingung menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang ia tidak kuasai. Nah, bagaimana pengalaman adik-adik di rumah? Adakah pengalamannya sama dengan Kak Siska yang berani mewujudkan diri sebagai anak Katolik lewat perbuatan yang baik? Mari, sebelum dilanjutkan, kita hadirkan terang Roh Kudus untuk persiapan mendengarkan firman Tuhan dan animasi bersama kakak-kakak, Kak Anjali, Kak Putri, dan Kak Sasti. Aku anak Sakami, selalu riang gembira. Yesuslah idola hidupku. Aku cinta Yesus. Doa derma kurban kesaksian, itulah semangat hidupku. Children happy, children motoku. Aku cinta Yesus. Aku bangga jadi anak Sakami. Tepuk Rasul Yesus. Lihat Yesus, dengar Yesus, ikut Yesus. Asik. Adik-adik yang terkasih, mari kita membuat sikap doa yang baik, ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas kasih-Mu yang menyertai kami saat ini dalam pengajaran online hari ini. Dampingilah dengan terang Roh Kudus-Mu agar kami mampu mendengarkan dan menjalankan ajaran-Mu. Terima kasih Yesusku atas berkat hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jamalah
Segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, datanglah, jamahlah tiap hati, jamahlah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Jamahlah tiap hati, jamahlah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya
dan siapa yang akan menyerahkan dia?" Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan renungan tentang tantangan mengikuti Tuhan Yesus. Nah, apakah adik-adik setia mengikuti Tuhan Yesus? Nah, mari Kak ini mengajak adik-adik kita bernyanyi lagu "Setia Setialah". Setia setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia setialah, setia sampai mati. Kita ulang lagi sekali ya. Setia setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia setialah, setia sampai mati. Adik-adik, sekarang Kak ini mau bertanya jawab sama adik Mia. Dengarkan ya. Hai Mia, setelah mendengarkan firman Tuhan, Kak ini mau tanya-tanya nih sama Mia. Di rumah Mia memiliki binatang peliharaan tidak? Tidak, Mia tidak suka dengan binatang. Tapi juga tetangga Mia memiliki anjing. Mia suka melihat anjingnya karena anjingnya nurut dan lucu sekali. Bisa diajak bicara. Artinya anjingnya kalau diberi perintah tahu maksud tuannya. Wah, menyenangkan sekali. Tapi untuk memiliki anjing seperti itu pasti dilatih dengan baik ya. Memang anjing terkenal dengan binatang yang setia pada tuannya. Tidak gampang menjadikan anjing itu binatang yang setia dan nurut akan perintah tuannya. Tidak gampang sekali, tidak gampang. Ya, Mia dan adik-adik di rumah, Injil hari ini mengingatkan kita bahwa tidak gampang mengikut Tuhan Yesus. Karena sulitnya mengikuti Yesus, banyak murid yang meninggalkan Yesus. Mia tahu apa sulitnya mengikuti Yesus? Katanya harus memikul salib ya. Mia tidak kuat memikul salib. Kan berat kayunya. Mia masih kecil. Memikul salib artinya berani menanggung penderitaan. Misalnya suka menolong, rajin berdoa, menjauhi yang jahat. Semuanya itu membutuhkan perjuangan kan? Perjuangan itulah penderitaan yang kita tanggung. Juga mau meninggalkan perbuatan yang tidak baik. Misalnya menyontek, berani dengan
orang tua suka berkelahi. Siapa pernah membentak orang tua? Mia pernah tidak? Pernah, Mia pernah. Nah, itu yang harus ditinggalkan. Ikut Yesus artinya hidup seperti Yesus. Sabda Yesus, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Artinya, rela meninggalkan segala kesenangan, berkorban demi Yesus. Adik-adik yang terkasih, itulah cara mengikut Yesus. Banyak tantangan yang harus kita lalui. Misalnya, malas, pemarah, iri hati, sombong harus kita tinggalkan dan beralih ke buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, murah, baik setia, lemah lembut, dan kuasa diri. Kalau kita bisa mengasihi sesama, hidup penuh sukacita, menciptakan kedamaian, penuh kesabaran, baik setia, lemah lembut, biasa, menguasai diri. Artinya kita telah mengikuti cara hidup Yesus. Adik-adik, buah roh itu ada lagunya loh. Nah, adik-adik masih ingat kan lagunya? Yuk kita nyanyi ya. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, murah, baik, setia, lemah lembut, kuasa diri. Lagi sekali kita ulangi ya. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, murah, baik, setia, lemah lembut, kuasa diri. Nah, adik-adik, mari kita mengikuti Yesus dengan memikul salibnya, yakni dengan menjalankan buah roh dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap semangat ya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Selanjutnya kita beraktivitas dengan Kak Vena. Halo adik kami semuanya. Terima kasih untuk Kak Yeni dan Kak Siska yang telah membawakan cerita yang sangat menarik pada hari ini. Ya, bersama Kak Vena, sekarang kita akan melakukan aktivitas. Di mana aktivitas untuk kali ini Kak Vena bagi dua kelompok ya. Untuk kelompok yang pertama yaitu kategori PGTK sampai dengan 3 SD. Dan untuk kategori yang kedua yaitu kelas 4 SD sampai dengan SMP. Nah, langsung aja ya kita aktivitas untuk yang PGTK sampai kelas 3 SD, yaitu membuat salib. Gimana ya cara buat salib? Ayo sama-sama kita buat. Nah, untuk alat dan bahan yang kita gunakan untuk membuat salib, kita mempunyai dua, yaitu kertas origami dan juga gunting. Yuk kita langsung kerjain bersama-sama. Nah, untuk yang pertama, kita lipat kertas origami menjadi dua lipatan seperti ini. Setelah itu, ada garis tengah, kita potong ya adik-adik. Untuk adik-adik, pegang guntingnya hati-hati ya, biar tidak kena tangan. Oke, akan jadi seperti ini adik-adik. Nah, langsung bagian kertas ini kita ambil satu, kita lipat kembali yang di atasnya, seperti ini. Nah, seperti ini, lalu yang di atasnya kita gunting. Nah, jadi seperti ini ya, yang ini tidak kita pakai, tapi yang ini kita pakai. Nah, langsung kertas ini kita lipat menjadi dua bagian, seperti ini. Setelah itu, bagian kanan dan sisi kiri ini kita lipat sebanyak 2 kali ke dalam ya. Seperti ini. Banyak 2 kali adik-adik.
Nah, jadi seperti ini ya. Begitu juga dengan di sebelahnya. Akan menjadi seperti ini. Oke, sudah menjadi seperti ini. Kita buat segitiga di sininya, setengah segitiga. Seperti ini. Lalu kita lipat ke bawah. Sudah. Begitu juga bagian bawahnya, lakukan hal yang sama. Oke, setelah sudah, dia akan jadi seperti ini. Kita taruh yang ini, kita ambil kertas bagian sebelahnya tadi. Ini dia. Kita buat atau lakukan hal yang sama. Kita lipat menjadi dua bagian. Setelah kita lipat sisi kanan dan kiri sebanyak 2 kali ke dalam. Oke, akan menjadi seperti ini adik-adik. Nah, kita buat segitiga. Nah, segitiga seperti ini. Jadi ada runcingnya ya, begitu juga dengan di bawahnya. Nah, akan jadi seperti ini adik-adik. Nah, setelah seperti ini kita buka tadi yang bagian kita lipat. Kita buka seperti ini. Nah, kita masukkan ini bagian pinggirnya ke dalam. Oke, jadi seperti ini. Nih, gitu juga di bagian bawahnya. Kita buka lipatannya. Nah, jadi kayak gini ya. Nah, yang ini kita bisa taruh di bawah, kita ambil kertas yang tadi yang ini. Nah, jadi ini kita buka lipatan yang pinggir-pinggirnya. Kita lipat menjadi 2 bagian seperti ini. Nah, sudah menjadi seperti ini, ada tengahnya. Kita lipat bagian sisi kanan dan kiri. Seperti ini. Oke. Jadi seperti ini. Kita ambil bagian yang ini. Nah, ini ke depan gini. Nah, ini nanti kita masukkan ke dalam sini. Nah, dimana tadi kan ada yang kita buat ini di pinggir ini, kita masukkan ke dalam sela-sela ini ya. Juga dalam sebelah ini, oke? Oke adik-adik, sudah jadi seperti ini ya tadi. Lalu bagian atas kita lipat ke bawah seperti ini. Nah, ini kan ada ujungnya, kita masukkan ke dalam sini ya. Oke, udah jadi seperti ini. Lalu di bagian bawah kita lakukan hal yang sama, kita lipat. Kita masukkan ujung ini ke dalam sini. Nah, jadinya seperti ini adik-adik, dan ada catatannya seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Bagus kan, cantik salibnya. Nah, sekarang kakak lanjut ke aktivitas kelas 4 SD sampai dengan SMP, di mana aktivitasnya kakak akan buat kuis. Nah, kuisnya ada berapa ya? Kuisnya ada 5 kuis. Jadi adik-adik siapkan buku dan pulpen ya untuk mencatat kuisnya dan menjawab soal-soal dengan benar. Nah, untuk waktu kuis kakak beri waktu 5 detik saja ya. Oke, ayo sama-sama kita lihat kuisnya. Nah, ini dia kuisnya adik-adik. Kuis yang pertama, langsung aja ya adik-adik, dijawab pertanyaannya dan ditulis di kertas. Yang pertama, apa tema renungan hari ini? A. Diperkaya karena memberi. B. Roh Kudus. C. Di dalam Yesus ada keselamatan. D. Tantangan mengikuti Tuhan Yesus. Ayo adik-adik dijawab dalam waktu 5 detik. Dari sekarang ya. Oke, waktu habis. Kita next ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Dalam renungan Kak ini tadi dikatakan cara hidup yang tidak Kristiani. Apakah contoh cara hidup yang tidak Kristiani? A. Makan lupa berdoa terlebih dahulu. B. Rajin berdoa dan baca kitab suci. C. Mengasihi sesama kita. D. Melakukan hal yang baik, jujur, serta tanggung jawab. Ayo dijawab adik-adik, waktunya 5 detik. Dari sekarang ya. Oke, waktu habis. Kita next pertanyaan. Pertanyaan yang ketiga. Apa saja contoh nilai-nilai Kristiani yang diajarkan Tuhan kepada kita anaknya? A. Dengki, kasih, iri, sabar. B. Sabar, sombong, pemarah, lemah lembut. C. Kasih, sabar, murah hati, lemah lembut. D. Kerendahan hati, tamak, kerakusan, murah hati. Apa jawabannya? Yuk, dijawab adik-adik. Oke, next. Waktu sudah habis.
pertanyaan yang keempat. Apakah arti pikul salib dalam kehidupan yang kita jalankan? A. Rajin berdoa, menyontek, rajin mengikuti pelayanan. B. Melawan orang tua, berbuat kebaikan, suka permusuhan. C. Suka menolong, rajin berdoa, menjauhi yang jahat. D. Suka mencuri, berkata kasar, malas berdoa. Apa jawabannya adik-adik? Oke, next, waktu habis, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan kelima, apa saja tantangan dalam mengikuti Yesus? A. Pemarah, iri hati, sombong. B. Sabar, rendah hati, dengki. C. Tamak, rakut, mengasihi sesama. D. Berbuat baik, menjauhi yang jahat, sabar. Ayo, apa jawabannya? Ini soal terakhir adik-adik. Oke, waktu habis, kuis selesai. Oke, untuk aktivitas hari ini sudah selesai. Nah, untuk pengumpulan tugasnya bagaimana, Kak? Nah, adik-adik, kan PGTK sampai 3 SD silakan foto dengan diri sendiri bersama dengan salibnya. Lalu dikirim ke kakak pembina masing-masing. Dan untuk yang kelas 4 SD sampai SMP silakan difoto hasilnya saja ya. Hasil dari jawabannya saja dikirim juga ke kakak pembina masing-masing. Oke, aktivitas kali ini sudah selesai. Sekarang kita akan bernyanyi dan bertepuk-tepuk ria bersama teman-teman sekali lainnya. Aku punya dua tangan, yang kiri dan yang kanan, dengan 10 jari indah, Tuhan yang menciptakan. Mataku ada dua, yang kiri dan yang kanan, keduanya sangat indah, Tuhan yang menciptakan. 1, 2, dan 3, ku bersyukur padamu Tuhan, atas indahnya anugerah hidupku, yang kau ciptakan seturut gambarmu. 1, 2, dan 3, ku bersyukur padamu Tuhan, atas indahnya anugerah hidupku, yang kau ciptakan seturut rupamu. Tepuk Sakeus bertobat. Orang kaya cari Yesus, mohon ampun. Sakeus, Sakeus, tobatku. Terima kasih kakak-kakak sekalian yang sudah mengajarkan tepuk-tepuk dan nyanyian yang sangat indah. Nah, sekarang kita akan doa penutup. Nah, doa penutup, mari kita sekarang bersikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putera, Allah Roh Kudus. Terima kasih untuk kasih serta berkat yang Kau berikan kepada kami, anak-anak sekami Paroki Santo Yosef Denpasar yang hari ini telah mengikuti daring virtual ya Bapa. Kami mohon selalu berkat-Mu terhadap kami anak-anak sekami, agar kami selalu terus serta untuk menjadi anak-anak kebanggaan, baik di keluarga kami, di gereja, ataupun di masyarakat. Kami mohon berkat-Mu selalu, dampingan serta bimbingan-Mu dalam langkah hidup kami dan untuk hari-hari selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Oke, sampai jumpa adik-adik. Salam sehat.